Kickers. Kembali kita di channel kesayangan kita. Bukan channel kesayangan kalian. Kita. Kita yang sayang channel ini. Coba. Lo mau tanya apa? Siapa? Penonton. Ya. Terus kita ketemu lagi dalam kondisi fresh, sehat, seger. Ya kan, semakin tua semakin. Tapi asal lo tahu, kental, santan. Asal lo tahu nih. Apa tuh? Gue ini dari jam 6 pagi udah keluar kan ya? Udah berjibaku dengan. Itu udah keluar. Coli berarti. Gue main sampai jam 11 tadi. Maksudnya gitu loh. Main tenis, main tenis. Main tenis. Pagi lu rutinitas tenis. Terus dari selesai tenis sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam sekian sampai jam 11 gue 4 jam lu tenis? Ya. Sampai Cirebon. Oke, terus dari tenis? Habis tenis gue kebetulan ada jadwal akupunktur. Oh, orang ya? Ada berapa orang? Dua. Gue kasih tahu lagi, Roni itu punya keahlian akupunktur. Akupunktur itu apa namanya? Tusuk jarum. Aurikuloterapi. Iya, tusuk jarum. Kalau tusuk jarum dari kuping. Ya, kalau gue peler kuntur. Karena gue nusuk itu pakai itu gitu. Itu beda. Ya, jadi kalau ada masalah dengan itu peler kuntur. Kalau masalah dengan aliran darah atau apa pakai akupuntur ya Roni. Oke, terus Ron. Ya. Habis akupuntur berapa orang terus ngapain lagi? Habis itu ya mandi, on the way ke sini 2 jam ya. 2 jam. Berarti lu belum istirahat, belum tidur. Sebenarnya gue udah waktunya untuk istirahat sih. Gembel kali ya. Ngantuk gitu ya. Iya. Nah, gue dalam perjalanan tadi itu gue berpikir, gue pengen ngebahas nih gitu. Karena juga pengen ngobrolin, bukan ngebahas. Iya, pengen obrolin ya, bukan ngebahas. Kalau ngebahas kita agak sedikit kesannya kita nih hebat gitu, padahal iya. Terus kalau yang konten lalu itu kan ada soal transportasi, itu request dari salah satu fans ya. Salah satu ini dari jadi ada yang request dong bicarakan soal transportasi. Nah, tadi gue di perjalanan wah, ini lucu juga karena juga ada dari teman-teman kickers ini yang mau bahas dong Mas gitu. Obrolin dong soal grafologi. Tahu nggak sih grafologi? Dari geranya. Itu bukan yang alat musik itu Bang. Apa yang grafo? Ya gerah juga. Ya. Kalau lo panas juga gerah. Ya. Olahraga jalan, gerah jalan. Grafomologi. Ini grafomolog. Ini grafomolog. Mana tahu itu jalurnya. Ini gerah lo ini, gerah lo. Gerah ini gerah-gerahan. Gigi gerah. Siapa penemu bel? Ya udah. Terus jadi grafologi. Ada yang mau ditanyakan soal grafologi? Ya itu tadi grafologi itu. Kalau teman ada yang tahu grafologi, gak usah di komen. Karena Roni akan jelasin. Jadi, nah kenapa teman gue itu pengen kita obrolin soal grafologi? Karena menurut dia itu menarik gitu ya. Karena dari gue sendiri sejarahnya gue mendapatkan ilmu grafologi itu pada saat gue belajar soal membaca karakter seseorang. Jadi gini. Sebenarnya gini. Ya. Buat gue bukan buat nyombong ini, tapi bukan hal baru itu. Pernah ada pelatihan juga. Ya, di dunia jurnalistik itu. Itu harus bisa grafologi itu. Karena kita kan sama halnya dengan psikologi komunikasi gitu kan. Gitu. Jadi kita harus tahu karakter orang tuh apa, ekspresi wajah,
Apa sih ekspresi wajahnya kayak gimana gitu kan. Nah itu hampir mirip sih dengan psikologi komunikasi. Cuman kalau psikologi komunikasi itu lebih kepada physically gitu kan, tapi kalau ini kan ke hasil dari tulisan gitu. Cuman waktu itu cuma sebagai dasarnya aja gue pernah belajar itu, jadi tidak membahas secara keseluruhan. Gitu. Dasarnya aja. Oh gitu. Silakan lanjut. Jadi grafologi itu ilmu apa? Jadi gini, Orang harus tahu dulu. Betul. Jadi grafologi itu ilmu yang apa namanya? Kalau gue gini ya, sorry ya, ini versi gue ya, karena gue juga Sombong. Kita bukan pakar, bukan, tapi ahli. Ahli. gue Ahli seks. iya. Apa seks? Iya. Jadi grafologi itu istilahnya gini, membaca karakter seseorang atau apa gitu ya dari seseorang itu dari hasil tulisannya, guratannya, dari tekanannya, dari apa namanya tulisannya, baik itu berupa, kalau lebih spesifik lagi berupa tanda tangannya, berupa tulisan dia keseharian ya itu. Terus waktu itu kalau ditanyain kenapa gue belajar itu, kenapa gue tertarik ya, terutama itu kenapa gue tertarik untuk pelajari itu, karena tadinya gue ingin memanfaatkan ilmu itu untuk di wilayah yang terkecil gue, jadi anak gue ya di rumah gitu kan. Gimana kenapa? Karena dari hasil tulisan itu salah satunya kita bisa melihat situasi si penulis itu, entah dia lagi bad mood, entah dia lagi happy, entah dia lagi itu kelihatan. Even sampai masalah karakternya dia. Nah, karena apa? Karena ternyata yang menulis itu selama ini kan kita tahu bahwa yang menulis itu adalah pada umumnya yang menyatakan bahwa hasil tulisan itu adalah hasil dari tulisan tangan. Memang tangan. Astagfirullah. Itu goblok. Ya, jadi ternyata yang menulis itu sebenarnya bukan tangan, bukan pulpen, itu semua alat kertas juga, gitu kan? Kertas adalah medianya. Ternyata yang menulis itu adalah otak, brain. Ya, jadi otak kita itu memerintahkan semuanya. Karena apa? Pembuktiannya bahwa biasa orang handwriter ya, dia pakai tangan kanan, lalu disuruh pakai tangan kiri, atau tangan kanannya lagi cedera, dia harus nulis tangan kiri, pasti bisa, hanya hasilnya tidak sama dengan sesempurna yang betul, karena tidak terlatih dia, ya. Itu pun bisa pakai kaki, bisa pakai mulut gitu, tapi semuanya tergantung kebiasaan. Tetapi di situ ada tarikan, ada tekanan yang menciri khaskan manusia itu. Ya, jadi 99% kemungkinan apa yang benar ya, ada masuk, bener sih relatif tapi masuk gitu loh. Misalnya nih, oh dia Mendekati. Ya mendekati, cetek gitu. Misalnya ada kebiasaan, oh dia moodnya itu swing, orangnya swing gitu loh. Kadang ini ada. Bahkan sampai kalau kita mendalami lagi sampai kita bisa menemukan penyakit dia gitu. Wah, mantap gue. Tapi berarti itu grafologi itu berarti ada orang yang menemukan loh. Makanya itu yang kalau nggak salah gue tahun 70-an. Tapi lo nggak ngikutin itu. Gue ngandalin itu. Jadi dia bisa menciptakan dengan membaca karakter seseorang dari guratan tali. Ya. Ada nggak lo nih kalau gue nanya? Pernah. Lo kan orangnya kadang hobi ngulik. Membaca karakter seseorang dengan ngewek gitu misalnya. Dari gerakannya, tekanan, itu desahan gitu atau durasi. Harusnya ada. Wah, ini emosian gitu. Harusnya ada. Bisa jadi kan? Harusnya ada. Membaca karakter orang dari ngewek. Gitu. Harusnya ada. Kenapa? Ya. Karena itu kan suatu kebiasaan, Bro. Nah, itu kan menuliskan kebiasaan juga. Itu maksud gue jadi kepikir. Jadi akhirnya bisa di-reset, Ya itu dia. Jadi gini, lo coba misalnya 100 orang, lo riset.
Misalnya Bisa orang ini kita ambil apa istilahnya itu datanya sampelnya 100 supaya kita dapat infonya banyak. Jadi bisa ambil kesimpulan. tapi yang masalahnya itu kalau dia satu genre. Kalau all genre ini Agak repot ya. repot aja gue ngonon gitu kan. Suka lu emosian sambil ngomongin bete ya nggak sih? Iya. Kalau gue bilang Nggak balik ke grafologi aja lah. iya. Gimana? Jadi nggak maksud gue ya grafologi ini kan juga adalah salah satu pengembangan ilmu Iya. psikologi. Iya. Mungkin ya? Iya. Gimana? Jadi pengembangan ditemukan karena itu adalah kebiasaan orang, akhirnya dipelajari, timbullah grafologi. Kebetulan gue di tahun 2006 itu gue pelajari itu dari satu komunitas yang sekarang juga udah nggak ada sayangnya, dan ternyata dari situ gue bisa di saat-saat tertentu ada bahkan orang bilang gue, oh lu dukun lo ya gitu bro. Kok lu bisa Padahal nggak ada tahu? tahun 80 tuh. Hah? Dedi. Oh dari dukun. Iya. Nggak perlu di grafol. Padahal iya maksud gua bukan. bikin tribut tuh. Iya. Oh iya. Siapa dia? Oh, iya. Ribet. Pokoknya yang 2D itu mau bikin Tapi gini Ron, oke, gua sih sekilas tau grafologi ya Ron. Berarti grafologi itu kan bagian pengembangan dari psikologi ya. Iya. ya fisik apa Ya, basicnya artinya itu psikologi. mungkin kepake Ron ya buat satu perusahaan atau satu instansi, Ya. bisa kepolisian, Persis. Iya, atau jadi instansi-instansi yang rumah sakit ya orang Persis. kantor kan gitu. Persis penempatan karyawan. Iya. Karena apa, manusia itu misalnya contoh ya, insinyur ya, atau sarjana Sudah. teknik. Dia itu belum tentu orang itu apa kata gini, diposisikan misalnya orang insinyur, orang teknik harus di bagian teknik. Ternyata dengan kita ada metode-metode assessment itu, kita menemukan wah kelebihan dia sebenarnya bukan di bidang teknik, dia itu cocoknya di marketing atau dia justru di bagian passionnya ya. gitu. Jadi sampai begitu. Pengembangannya ya. Iya. Jadi penempatan. RD itu bisa ngarahin Ron ya. Bisa. Walaupun dia basicnya tadi teknik, ternyata dari yang pelajari grafologi tadi, Salah satu ini orang cocoknya ke sales. bisa. Ke marketing. Iya. Karena Iya. ada guratan-guratan di situ, ada huruf-huruf yang kita nggak melihat bagus atau tidaknya tulisan, kita tidak melihat itu, tapi ada karakter-karakter yang Tertentu ya yang Yang, spesifik gitu yang lebih cenderung ke situ gitulah. Akhirnya wah ini orang pintar ngomong sebenarnya, sayang dia kalau ini oke deh, dia boleh di bagian teknik, tapi dia karena kebetulan misalnya ini perusahaannya ada menjual satu alat gitu kan, satu produk. nah dia harus bisa gitu menyampaikan info soal alat itu. Bahkan pengalaman gue menemukan yang ekstrim tuh dulu, menemukan kondisi manajemen yang sedang sebenarnya tidak seimbang bro. Ketemu orang-orangnya, gue ngeri waktu itu, karena waktu itu ada Setan. bukan ngerinya gini bro. Ini Jurang. kan perusahaannya udah berjalan sekian lama, gue masuk di situ, Manajemennya nggak benar. enggak, gue nggak bilang nggak benar, gue cuma mau Gue yang izin. bilangin gitu. Kan maksudnya lu nggak ngomong itu, gue yang ngomong. Iya, gue waktu itu bilang gue datang mau untuk skripsi gue. Jadi ya, metode ini gue terapin di situ untuk mendapatkan data gitu kan. Spread, gue lakukan itu. Ternyata dari sekian manajer yang gue assess itu ditemukan gitu bro. Yang wah gitu. Gue konfirmasi, maaf ya pak, ini hasilnya. Gue bilang gitu. Pas dibuka sama dia, jebret. Dia langsung, memang 2 orang ini saya incer gitu. Saya nggak berani karena nggak ada data gitu kan. Nah ini ya kita nggak saling kenal, gua sama HRD nggak saling kenal, tapi ya monggo pak dipakai, gue bilang kalau memang ini jadi Maksudnya? data. Kasih kamar gitu. Oh, Maksudnya kalau diewek gitu maksudnya. Ah. Itu silakan dipakai. Data. Oh ya. Lu ngomong harus lengkap. Oh ya, jadi silakan dipakai data ini. Nah, gitu. Gitu, supaya menjadi referensi bapak untuk mengambil tindakan kan atau nah akhirnya ternyata dimutasi, dan tapi bagus artinya
oh memang mereka punya masalah di situ, tapi Ya, kelemahan tempatnya situ. nih yang cocoknya di sini. Mereka nggak dijebret, diberhentiin gua, langsung dipindahin. Bagus sih. Karena dulu tuh nggak ada sistem grafologi mungkin Ron. Orang yang mendalami ini Iya, tuh. udah lama sih sebenarnya. Tapi Ron, lu kan mengerti grafologi nih Ron ya. Hmm. Nggak berlaku mungkin buat orang yang sorry ya disabilitas buntung kedua Iya, tangan. iya. Nggak bisa lo membaca Iya, itu. agak sulit. Karena kan dengan menulis. Iya. Tapi kalau dia menggunakan mulut masih bisa lo baca. Kecuali dia boleh gue baca. Kan banyak tuh orang yang Pertanyaan, kekurangan iya. pakai kaki atau mulut Iya. Nah itu gue kan akan. gitu. Apakah anda biasa menulis dengan mulut dan atau tangan atau kaki? Iya kangen gue nggak ada masalah dengan itu kan dibilang ini gitu. Nih. Makanya gue pakai mulut. Iya, iya, iya. Bisa kalau kayak Bisa gitu ya? bisa. Bisa. Oh, ya maksudnya masih bisa lo baca kan maksudnya. kalau ada. Artinya kebiasaan dia kebiasaan. itu kan. Iya. Kebiasaan itu dia menggunakan mulut untuk menulis gitu. Iya ya, soalnya ya kayak grafologi ada orang ilmu yang membaca karakter wajah. Iya, Nah, patologi ya. namanya. Apa? Patologi kalau nggak salah gue ya. Oh. Koreksi kalau gue salah. Ada lagi satu ilmu yang kepuasan diri. Onani, onani kan kepuasan diri. Ada juga Onani logi. ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk Apa itu? titik. Tititologi. Tapi emang ya kalau menurut gua penting di situ kan ya. Iya. Termasuk dari ya itu tadi orang baru datang silakan duduk tolong isi form itu udah kebaca kan ya. Yes, betul. Jadi walaupun dia belum ngomong atau apa belum kita buat bacain Sekian persen kita sedikitnya dapat. kita udah tahu Iya. oh basicnya manusia ini seperti ini. Iya, betul. Dapat ini itu jebret, lalu kita sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oh ini orang. Lu oke. bayar waktu bayar itu. Yes, bayar. Tapi aku mau nanya ini. Kenapa di poin itu yang ahlinya nggak bisa baca itu? Maksudnya? Ya kan kalau dia bisa baca, wah pasti Roni bayar gitu. Ya kan? Coba lu nggak bayar gitu maksud gue. Maksudnya gimana? Gini loh, lu ikut kursus kan bayar. Ya. Coba lu nggak bayar gitu. Lu tawan apa enggak sama dia? Iya. Oh, sayangnya kan namanya ada HTM ya, ada tiket masuk ya. Jadi mau nggak mau kita daftar dulu, bayar dulu baru datang. Kan kalau ditulis dulu karakter lu udah tahu lu nggak mau Iya. bayar. Sono. Gimana Riza tadi mau cerita? Ya, Lalu saya ini meler nih. Kemungkinannya itu berapa persen artinya? Oke. Mendekati ya. ya, Apa persentasinya? Persentasenya. persentase pembagian keuntungan. Presentasi mempresentasikan. Oke, jadi gini. Kepastian. Dari 100%, ya dari 100% itu 99%. Satu milik Allah standar banget itu. Ya, soalnya gini. Jadi ya gue juga dari tahun 2006 itu sudah menjalani beberapa gue nggak tahu udah berapa kali dan gue menemukan juga dan tapi juga ada yang sampai begini. Oh, orang ini tahu soal grafologi. Jadi dia ketahuan Ya, gitu. sudah, Tapi iya. itu aja ketahuan. Oh, dia ngerti. Iya ya. Gitu. Karena ada model, ada bentuk yang khususnya orang Indonesia ya, gue belum bicarakan orang luar yang punya bahasa dan tulisan lain. Jangan. Jadi, nah itu gue temukan itu, terus ya awalnya sih pokoknya sebenarnya gue manfaatnya itu gue bisa ya itu tadi gue bilang dari di awal lebih kepada gue menjaga keluarga gue dengan tulisan-tulisan melalui tulisan-tulisan mereka gue melihat Tapi apalagi anak gitu ya. Apa? adil nggak sih kayak gitu? Anjir itu kayak lu Pancasila banget. Enggak, maksudnya gini loh. Artinya gini. Berapa tuh? 1,5 ya? Bukan bang. Adil lah. Maksudnya gini. Dengan tulisan, lo bisa baca orang. Maaf ya, misalkan, wah ini orangnya begini, berarti masa depannya begini. Oh, bukan. Iya, tadi dulu maksud gue. Adil nggak sih orang menilai dari awalnya dulu bahkan belum tahu orang itu kenal apa gimana gitu. Tapi dengan tulisan dia sudah bisa ya katakanlah memvonis. Nah, Gitu kan, betul. memvonis bahwa ternyata di ini kayak lu kan tadi bilang ada kasus kan yang kasus
korupsi atau apa gitu ya. Dari situ oh ini orangnya begini. Oke, Kickers, ini pertanyaan yang bagus ya. Bayar di Jadi gini, ini kan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi, tapi bukan serta-merta 100% kita pakai jadi acuan. Jadi informasinya oke, dari grafologinya kita dapatkan sekian, dari assessment yang lain sekian, dari ini sekian, dari interview head to head empat mata face to face kelihatan. Head to head Head to head bro. Gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu aja gitu loh. Salah satu cara untuk kita bisa mengetahui. Makanya ya kayak gue bilang tadi, untuk ketiga kalinya gue bilang gue pelajari itu senang karena gue bisa bukan kontrol tapi mengawasi anak gue. Karena anak-anak kita kan pasti minimal mereka menulis gitu kan, kebiasaan menulis seperti apa. Nah itu juga lucu. Jadi lo memperhatikan tulisan dari zaman ke zaman nggak? Ya, enggak. Oh enggak lo? Iya. Ya, apa? Karena gue kalau sekarang gue hampir 1% cuma menulisnya. Lu enggak, maksudnya perkembangan tulisan? Enggak merhatiin juga. Nah, kalau boleh gue sampein, zaman dulu itu tulisannya tulisan indah. Sambung. Tipografi apa ada lagi tuh? Iya, itu ada lagi. Itu tipografi kan jenis. Itulah tulisan indah kan, jenis itu kan tulisan indah. Sampai sekarang ini ngeblok kan dia. Satu huruf satu. Iya. Nah, itu aja sudah mengkarakterkan bahwa manusia dulu sama ini itu karakternya beda. Ya kita tahu lah itu kan. Nggak perlu nulis pun kita tahu sebenarnya. Cuman dari situ aja udah kelihatan. Sampai bahkan tulisan itu gue bukan dikembangkan, tapi gue mendapatkan pelajarannya untuk tulisan itu untuk menterapi Mengada bahasa Indonesia menterapi gue. Terapi orang maksudnya. Terapi atau menterapi? Ya, bukan menterapi. Kata dasarnya apa? Terapi. Oh, bukan menerapi. Bukan menerapi. Nah, bukan. Tapi itulah terapi ya. Nah, itu sampai ada usia tertentu ya, itu bisa diperbaiki. Itu gue udah ngalamin juga. Sampai kebentuk gitu. Sampai kebentuk tuh anak gitu. Lucu. Jadi berarti tulisan Arab bisa dong kan? Enggak. Tadi kan gue bilang ini khususnya gue belajar itu tentang Indonesia, tulisan Indonesia Latin. Bukan yang Hana Coroko. Nggak bisa ya. Nggak ngerti. Keren dari Arab itu kan apa tuh namanya? Tulisan indah Arab itu namanya kaligrafi gitu kan. Kalau Kalimalang? Kalimalang kalinya. Makanya besok-besok kali Depok, kali Sukabumi. Nah, jadi sebenarnya gue juga mengajak pemirsa Kickers, jika mau ya kita sharing lah ya, siapa tahu kakak Kikik ini bisa bantu atau apa. Dari malu gue ketemu, gue kirim tanda tangan gue ya. Monggo. Jadi gini teman-teman, kalau teman ada kawan-kawan tuh ada yang ingin mengetahui karakter atau yang tadi Roni bilang, bisa ke Bapak Roni karena dia mendalami grafologinya. Tapi kalau pornografi ke sini, ya kan nggak perlu kirim foto lah, gue yang datang. Cewek. Iya. Lucu sih. Ya bahasan ini sebenarnya panjang sih kalau kita mau detailin ya. Cuman ya jadi buka kursus kita. Poinnya kan tentang apa ya, seni juga itu, seni grafologi kan seni juga ya. Artinya gini, seni menganalisa. Misalnya gini, ada kasus nih Ron ya. Ya tadi kayak gue lupa udah lu kan misalnya HRD. Serius. Masih kan lamaran, cek diketik. Lu kan ngeliat pasti tanda tangan dong. Iya. Begitu tanda tangan, lu diem dong. Iya dong. Oke, ngisi form kan gitu misalnya. Nah saat gue ngisi form, misalnya orang itu ngisi form, orang itu tahu juga bahwa lu sedang mendeteksi.
gitu. Ya, Pura-pura ya itu jadi gue bilang kan bahasa tadi, basi. ada di saat gue ketemu sama orang yang mengerti soal grafologi. Iya. Nah, kadang-kadang dia tahu cara-caranya untuk misalnya nih, sorry, misalnya ya. Bisa ya. Jadi misalnya ada satu karakter tulisan yang menyatakan bahwa kalau orang yang menulis seperti ini tuh cenderung dia Begini. begitu. Begitu. Nah, Begitu gini. kalau misalnya dia begitu, berarti kan harusnya begini, ya kan? Ya, Jadi dia beginiin gitu kan. dia begituin. Nah, langsung gue lihat, oh, dia itu pun ketahuan sebenarnya. Oh, dia ngerti nih gitu karena dia menghindari. Nah, waktu dia menghindari itu karena itu sebenarnya bukan kebiasaan dia, itu akan ada satu karakter yang tak akan bener gue tuh. Lo tau nggak? Gue kalau baca grafologi itu gue tidak hanya membaca telanjang mata begini. Gue pakai loop. Begini gue. Apa kaca pembesar? Iya, gue dalemin banget sampai kelihatan gitu. Nah itu ketemu. Ketemu ya? Ketemu. Karena gue punya panduan. Ada sekitar banyak bro, segini. Nah, gue dari lihat sebenarnya gara-gara dia aja. Jadi bukunya segini, itu panduan, itu dikasih tahu pokoknya ini. Nah itu jadi referensi ya. Sekali lagi itu jadi referensi gue. Oh oke. Gue catat tuh kurang lebih biasanya karena gue nggak mau orang-orang tahu sekeliling gue pakai bahasa gue yang gue aja yang ngerti gitu loh, orang ini begini orang ini gini. Nanti kalau gue HRD udah jebret semua yang pelamar itu kandidat itu gue kumpulin, gue jadi buatin resume, gue kasih tahu bareng anjing. Halo. Nah itu baru gue laporin ke usernya. Usernya nih calon lo pilih yang mana yang lo suka. Nanti kita gue panggil. Gitu. Gue jadi HRD juga kan ada cewek. Lu udah nggak bener bang, udah nggak bener lo bang, ada lo. Nih tangan lu. Tapi lucu loh. Oh lu tangan begitu ya? Iya. Kalau gua enggak, lu tangan lu tapak lu. Ada lagi kan baca. Ini baca lagi nih. Itu juga lucu itu. Iya. Tapi gua nggak tahu ya kebenaran ini. Cuman menyerempet sih ada lah. Ada lah. Karena ada pola, kalau itu pola. Nah, ini garis hidup orang katanya, iya. gitu kan. Nyambung di sini lah, terus gitu. digini-giniin. Kalau dia gini gini lagi, gini lagi itu ada ciri-cirinya gitu. Dia aja kita udah bisa tahu. Iya. Tremor tuh sering coli bebulu aja kan ada ilmunya, pelajarannya kan. Iya, tangan berbulu ada gitu. Iya. Makan sipit begini atau begini atau begini. Iya, itu ada mulut senyum kenapa ya? Itu seru itu kalau gue senang banget mulik itu gitu. Monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi kicker. Jadi pembahasan obrolan kita soal grafologi kayaknya sih panjang kalau kita terusin. Ya. Pengalaman gue terutama gue sebenarnya juga share pengalaman ya. Siapa tahu ada yang oh iya lucu juga nih ya buat anak-anak di rumah atau apa gitu. Ya, kita bukan mau promo terus kita yang ngajarin, bukan. Lu cari ada kok kursusnya kok, ada grafologi itu dengan teknologi sekarang tuh kayaknya udah mulai deh pakai AI itu. Set langsung keluar data. Gitu, Bro. Kan kalau kayak tulis di WA gitu lu gak bisa baca. Oh, bisa. Bacanya bisa. Gue bisa bacanya gini. Masa lu bisa baca WA? Bukan. Kan kita bukan menilai, kita menganalisa tulisan kan. Iya. Kalau itu kan dia tulis di WA kan nulis. ngetik. Ya. Tipen. Tapi kalau dia kirim misalnya, dia tulis, dia tanda tangan gue set. Nah, itu bisa. Gua sekian persen gue bisa. Gue zoom tuh set. Tapi sayangnya apa? Gue nggak bisa ngeraba. Gue harus raba belakang gini raba. Gue tau ya. Jadi lu kalau dengan kehidupan seks lu juga begitu kan ya? Jadi lu misalnya mau bersetubuh, lu zoom dulu gitu, baru lu raba gitu maksudnya.
Lu ngeliat Neki misalnya gitu, anjing lu zoom dulu pakai kaca pembesar, udah gitu lu raba lu. Oke, Kickers. Ya. Sekian untuk hari ini. Iya. Untuk yang Jadi kesimpulannya apa, Jak? kesimpulannya apa? Kesimpulannya grafologi asik sih dipelajari Betul. untuk membaca karakter Banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang mempelajari tentang mengenal ilmu yang tentang ya, bukan yang akademis yang Ya. dapat di sekolah gitu kan banyak. karakter Ya. manusia. Tapi itu hanya sebagai ilmu, bukan untuk menghakimi seseorang ya, bukan untuk menilai seseorang, karena itu hanya dari riset, sebetulnya dari riset. Jadi oh orang ini dikumpulin nih, misalkan 10 orang dengan tulisan yang sama, oh sama, berarti dia karakternya seperti apa. Sebetulnya semuanya itu hasil riset, bukan dari menerka gitu loh, hasil riset aja sebetulnya Apa gitu. sih? Maksudnya apa sih? Nggak, maksudnya ya. Maksudnya gini. Jadi ilmu-ilmu soal psikologi, ilmu soal apa namanya, menganalisa Ya, karakter seseorang itu bukan ujuk-ujuk timbul Iya. aja, nggak, tapi itu adalah hasil dari ya pengembangan Iya. ilmu yang lainnya. Betul. Karena dari semua ilmu yang tentang mempelajari karakter manusia itu ada kesinambungan semuanya. Aja di situ Gitu. dong Jakarta Selatan. Oh, benar. Sinabung. Jadi bisa belajar ini, wah dia nyambungnya ke sini nih katanya. Dia belajar ini nyambungnya lagi, muter aja gitu. Akhirnya ketemu, akhirnya dalam itu riset yang seperti ini orangnya tuh gini, dan Sampai- dikumpulin gitu. Ya nggak usah repot-repot sih juga. Iya. Lo secara global aja, kalau gue ya, gue nggak Iya. tahu lo berdua, dari berlalu lintas aja gue udah bisa nebak karakter orang pengemudinya nih. Ini orang sukanya begini, ini orang sukanya begitu. Gue nggak tahu tuh, kayaknya gue bisa. Dan serunya lagi, jika pada saat berkendaraan itu gue lagi di belakang orang itu, ya gue bisa nebak ini orang bakal gitu, nggak nebak ya Prediksi. prediksi, bukan apa istilah lo, bukan prediksi kan nggak apa-apa, tapi satu lagi yang nggak boleh itu meramal ya, bukan. Gue prediksi ini kira-kira Prediksi gitu. boleh, meramal nggak boleh. Jadi nggak ada meramal itu. Ya prediksi itu grupnya itu ya. Ya. Geng motor. Bosar. Geng motor katro. Oh nggak terus sih kayak kawan. Nggak jelas. Oke, jadi mudah-mudahan yang request ya, ini kebetulan udah dari di ujung ya, mudah-mudahan nonton, jadi terpenuhi hasratnya. dan kalau mau dibahas ya semonggo, kita ngobrol Diobrolin, lanjut bukan di dibahas. komen diobrolin di komen. Kalau masih asik lagi, mendalami lagi, yuk. Wah, gitu. Ngapain yuk? Ngopi kita bareng. Kopi bro. Oke. Udah kali ya? Udah. Lu tuh pengen yang kedua ini nggak lu ajak ngomong, dia suruh Serem gue. gue tahu Gue tadi aja udah ke situ. grafologi itu tadi grafologi. Oke, iya. Karena ujungnya tuh semua ke pornografi pasti. Pasti. Iya kan? Versi lo. Membaca karakter ternyata ini cara Ya itu. newek dia nya pengenalannya ini nggak bisa langsung brutal kan Ya, gitu. step-stepnya Ada. gitu. Gitu kan? Ada di tulisan itu ada karakter. Tuh. Ada karakter Di seseorang. segmen gitu Iya. kan. Atau enggak ini orang nggak bisa gampang cara masuknya ada. Bukan itu aja. Orientasinya beda. Ada. Maksudnya apa? Misalnya laki, Oh, ya it's not for woman gitu loh kan. Kelihatan. sakit, sekong gitu ya. Ada. Oh, Atau bisa sebaliknya tuh, ada karakter itu dan gitu ditemukan. Betul. Itu gue asli gue nemuin. Bukan gue, maksudnya data itu ada. Jadi gitulah buat penonton kita, obrolan kita nih. Jadi sesuatu yang bermanfaat Amin. buat kemudian hari.
yang gue senengin lagi kan kalau ini kita ngumpul, kita ngobrol, kita dokumentasi, lalu ada di Kakak Kikik toh. Ya. Nah, suatu saat tiba-tiba soal grafologi itu nongol, deng, kita udah nggak ada nih bro. Kita jangan dulu deh, jangan. Ah iya oke, oke lah, gue dulu lah, gitu ya. Kita mah semuanya nggak ada berarti kalau kita nih. Iya, nah akhirnya ternyata udah diobrolin loh sama Kakak Kiki. Bukan untuk nyombongin atau apa enggak, tapi ternyata bapak-bapak bapak-bapak kita pernah bicarakan itu. Udah bicarain loh. Walaupun mungkin sebelum kita udah ada yang ngomongin udah pasti. Oke bro. Oke. Ketemu lagi. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaat di konten kita kali ini tentang grafologi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Ya. Oke. Assalamualaikum.